Baik. Nah, ini rincian penggunaan dana BOS P PAUD reguler. Rincian penggunaan dana. Ini ada berapa komponen ya? Kalau kita hitung 1, 2, 4 ya 6, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi ada 10 item ya untuk penggunaan dana BOS P PAUD reguler berdasarkan Permendikbud 63 tahun 2023. Maaf 2022. Permendikbud 63 tahun 2022. Itu untuk juknis ya penggunaan. Untuk BOP PAUD ini, Bapak Ibu, untuk BOP PAUD ada 10. Yang pertama untuk penerimaan peserta didik, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan KBM dan bermain, kemudian pelaksanaan kegiatan evaluasi atau asesmen, kemudian pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan, pengembangan profesi dan tenaga kependidikan, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarapras, kemudian penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, kebersihan, dan terakhir adalah untuk pembayaran honor, Bapak Ibu. Ya, ini pasal 36. Jadi ada 10 item. Ya, jangan keluar dari sini Bapak Ibu. Jadi ini adalah rincian penggunaan dana BOS PAUD yang 10 ini ya. Usahakan nanti jangan sampai keluar dari rambu-rambu ini. Oke, kita bahas satu persatu. Sekarang untuk penerimaan peserta didik ya, rincian komponen penggunaan dana BOP PAUD reguler. Yang pertama penerimaan peserta didik untuk apa saja itu, dibelanjakan untuk apa saja gitu ya. Yang pertama penggandaan formulir pendaftaran, ya kemudian penerimaan peserta didik baru dalam jaringan, publikasi atau pengumuman penerima peserta didik baru. Nah, publikasi ini mungkin bisa melalui daring, bisa melalui online atau offline. Offline dalam arti publikasinya mungkin melalui spanduk gitu ya. Di sini kan publikasi atau pengumuman penerimaan. Jadi misalnya penerimaan siswa baru, ya, penerimaan siswa PAUD tahun ajaran 2022, maaf 2023, 2024 gitu misalnya ya. Nah, itu kan juga butuh biaya ya, spanduk, mungkin fotokopi itu surat dan lain-lain. Kemudian yang keempat masih komponen penerimaan siswa baru ya. Kegiatan pengenalan lingkungan. Kalau ada kegiatan nanti pengenalan lingkungan boleh menggunakan dana BOS. Pendataan ulang peserta didik lama, oke. Kemudian kegiatan lain yang relevan. Oke, itu untuk yang penerimaan peserta didik baru. Kemudian yang B, pengembangan perpustakaan untuk apa? Tentu di sini untuk buku ya. Misalnya penyediaan atau pencetakan buku untuk kebutuhan peserta didik dan pendidik, termasuk buku digital berupa buku teks dan buku pendamping yang dengan ketentuan berikut. Sesuai kurikulum jelas ya, kemudian buku sesuai usia dan perkembangan anak. Nah, itu penting, Bapak Ibu nanti teliti ya. Buku digunakan dalam proses pembelajaran, telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian gitu. Kemudian penyediaan atau pencetakan buku non teks, modul dan perangkat ajar. Kegiatan penguatan komunitas pengelola perpustakaan. Jadi ini mungkin kegiatan penguatan komunitas. Nah, jadi nanti teman-teman yang bergabung dalam satu komunitas sebagai pengelola perpustakaan boleh ya, itu diberikan bantuan ya. Kegiatan lain yang relevan itu Bapak Ibu. Kemudian yang C, pelaksanaan kegiatan KBM. Ya, untuk KBM ini misalnya untuk kalau ini di PAUD maka ada bisa penyediaan alat permainan edukatif AP. Bagi yang belum memiliki AP, AP itu adalah alat permainan edukatif ya. Silahkan itu dianggarkan dari BOS boleh. Penyediaan dan atau perbaikan alat multimedia. Ada komputer, laptop, kemudian di sini juga ada printer, ada liquid crystal display, LCD ya, atau proyektor. Kemudian alat multimedia pembelajaran hal lainnya dalam rangka apa ini? Penunjang kegiatan belajar. Kemudian mengembangkan media pembelajaran, menyediakan aplikasi atau perangkat lunak, penyediaan bahan pendukung, pembiayaan dalam rangka mengikuti dan atau menyelenggarakan festival, gebiar atau kegiatan sejenis lainnya. Oh, ini bisa ya dimanfaatkan. Oke. Kemudian pengembangan kegiatan praliterasi, boleh.
penguatan pendidikan karakter, pembiayaan diskusi perkembangan anak, pelaksanaan pembelajaran melalui kunjungan rumah, home visit ya, atau kegiatan lain yang relevan. Oke. Itu kira-kira yang bisa dibelanjakan atau rincian penggunaan dana anggaran untuk yang apa namanya kedua tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, oh iya, KBM. Yang keempat sekarang pelaksanaan evaluasi asesmen. Nah, apa saja itu? Ya, pelaksanaan evaluasi atau asesmen pembelajaran dan bermain merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan evaluasi dan atau asesmen dalam rangka peningkatan mutu sesuai mata pendidikan. Yang pertama pelaksanaan refleksi. Ya, kemudian kegiatan evaluasi capaian perkembangan dan kegiatan lain yang relevan. Oke, itu yang keempat Bapak Ibu. Kemudian kita masuk yang kelima, ini pelaksanaan administrasi ya. Kegiatan sepentingnya ini administrasi. Jadi untuk BOP PAUD juga bisa digunakan atau dibelanjakan pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan. Misalnya untuk apa? Pertama, penyelenggaraan kemitraan dengan orang tua atau wali. Kemudian pengelolaan dan operasional rutin satuan pendidikan. Misalnya untuk pembelian ATK, alat kebersihan, dan lainnya. Kemudian menyusun perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan tata tertib satuan pendidikan. Oke, ini mungkin ranahnya dengan pengawas nanti bareng-bareng ya. Kemudian kegiatan lain yang relevan. Oke, itu yang kelima. Yang keenam, pengembangan profesi. Nah, pengembangan profesi ini ya diantaranya untuk apa? Untuk pengembangan peningkatan kompetensi pendidik. Jadi boleh nih melakukan workshop, diklat gitu ya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan itu bisa didanai dari dana BOS gitu ya. Oke, yang kedua pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga pengembangan inovasi terkait konten. Nomor 4 peningkatan kompetensi terkait pengadaan buku dan jasa. Kemudian nomor 5. Nggak mau nomor 5. Berapa ini? 6, 7 ya. Pembiayaan pelanggaran daya dan jasa. Nah, misalnya siswa atau sewa atau pembelian genset boleh nih, atau panel surya boleh ya. Jika Bapak Ibu sekolahnya mungkin susah sinyal, perlu listrik atau susah listrik, bisa pakai genset, bisa sewa, bisa beli. Kalau di sini bahasanya sewa atau beli genset. Pembayaran dana dan atau jasa yang mendukung operasional ya, seperti pembayaran pulsa listrik atau membayar listrik di loket listrik ya. Ini masuk ke dalam pembayaran daya dan jasa. Pembiayaan lain yang relevan. Oke. Kemudian yang kedelapan ya. Yang keberapa ini? 7 ya. Nah, itu yang 7. Pembiayaan anggaran daya dan jasa. Nomor 7 dan jasa. Masih yang itu. Oh, yang H, betul. Yang 8, betul ya. Pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Oke. Nah, apa saja itu pemeliharaan sarana dan prasarana? Ya Bapak Ibu jangan salah. Selagi masih dibiayai oleh dana, selagi bisa didanai oleh dana BOS, maka apa tidak? Yang pertama misalnya penutup atap, kalau rusak boleh. Penutup plafon, kelistrikan, pintu, jendela, dan aksesoris lainnya. Itu juga harus boleh didanai oleh dana BOS ya. Perbaikan meubiler boleh ya. Kemudian penyediaan atau pemeliharaan sarana prasarana fasilitas seperti pengecetan, litur gitu ya Bapak Ibu, itu boleh ya. Itu yang. Kemudian perbaikan toilet juga boleh, tempat cuci tangan, saluran air kotor ya, kemudian penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya ya. Instalasinya itu misalnya seperti paralon, kabel ya, itu semua bisa danai. Kemudian pemeliharaan dan perbaikan AP boleh. Kalau ada AP-AP yang sudah rusak, AP-nya, alat permainan edukatif ada yang rusak, karatan misalnya karena dari besi, maka boleh didanai dari situ pemeliharaannya gitu ya. Oke. Nah, sekarang penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi yang I-nya ya. Jadi pemerintah, kesatuan pendidikan juga harus merancang bagaimana penyelenggaraan kegiatan kesehatan seperti UKS, ya, penyediaan alat-alat deteksi dini gitu ya, penyediaan obat-obatan, makanan tambahan, kegiatan lain yang relevan. Oke. Nah, yang terakhir adalah honor, Bapak Ibu. Ini honor wajib dibayar.
karena mereka bekerja. Tolong nanti untuk menjadi bahan perhatian. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih ya. Uraian atau rincian tugas ya, rincian tugas Bapak Ibu sebagai kepala sekolah untuk penggunaan dana BOS PAUD ya. Oke. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, terima kasih ya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Sekali lagi jangan tertukar bahwa yang kita bahas kali ini adalah rincian penggunaan dana BOS reguler. Itu saja. Yang ketiga. Video saya yang ketiga terkait BOS Bapak Ibu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.